Baik, terima kasih Anda masih bersama kami di Hot Economy dan kita lanjutkan dialog kita bersama Pak Edi dan juga Pak Peter. Pak Edi, terkait dengan komposisi utang kita ini Pak, tadi Bu Sri Mulyani mengatakan bahwa kalau utang dari luar negeri itu memang masih ada tapi 30% begitu. Nah, sisanya 70% ini komposisinya dari mana saja ini Pak, utang kita ini Pak? Maksudnya komposisi apa? Komposisi utang ini berasal begitu? Menurut negara. Ya. Sorry. Mungkin Pak. Ya, porsinya. Jadi porsi kan utang kalau luar negeri terhadap total utang. Ya. Jadi kalau gini, kalau kita bicara utang pemerintah ya, kalau utang pemerintah itu sekitar 85%-nya itu melalui surat berharga negara. Jadi menerbitkan surat berharga negara. Nah itu bentuknya bisa dalam bentuk surat berharga negara rupiah ya domestik maupun surat berharga negara yang dalam bentuk falas ya valuta asing. Nah sisanya yang 15% itu utang yang merupakan pinjaman dari katakanlah secara bilateral maupun organisasi multilateral itu udah nggak besar. Jadi banyak orang misalkan begitu kita tergantung pada lembaga donor dan sebagainya ya angkanya di mana karena 85% itu pakai surat berharga negara. Nah surat berharga negara itu antara yang domestik dengan yang falas itu perbandingannya kurang lebih yang domestik itu sekitar 2/3-nya mungkin ya. Nah 1/3-nya itu yang falas itu 1/3-nya. Nah yang dikatakan Bu Sri Mulyani itu, nah yang domestik itu memang sekitar 30%-nya memang investor dari luar gitu ya. Nah tapi tetap kalau dipersenkan katakanlah 30% dari yang 80% ya 85% itu kan juga nanti ketika ditotalkan ya tetap utang pemerintah itu sebagian besar ya dalam negeri ya bukan luar negeri gitu. Sebenarnya poinnya Bu Sri Mulyani kan itu. Jadi tidak benar bahwa utang pemerintah itu sebagian besar luar negeri itu nggak benar ya gitu. Nah jadi kampanye gitu karena sebagian besar itu di domestik gitu ya gitu. Nah cuman memang harus diakui bahwa domestik itu juga ada investor yang dari luar gitu ya, tetapi kan di sini gitu ya. Oke, baik. Pak Peter, terkait dengan pemanfaatan utang kita ini kan tadi diharapkan bisa produktif. Nah, menurut Anda apakah pemanfaatan atau penggunaan utang Indonesia ini sudah produktif di tengah pandemi ini? Ya, sebenarnya utang pemerintah itu ya kalau disebut produktif atau tidak produktif sangat jelas terlihat di APBN. Nah sebenarnya ini sekaligus juga menjadi otokritik untuk kita semua. Kita selalu mengkritisi pemerintah terhadap utang, padahal utang itu sebenarnya bukan keputusan sepihak dari pemerintah. Utang itu adalah tertuang di dalam APBN. Ya. Pemanfaatan utang itu tertuang di dalam APBN. Jadi kalau kita mau mengatakan produk atau tidak produktif atau tidak produktif, berarti kita menilai APBN. Sejauh ini kalau dalam pengamatan saya, APBN kita itu memang masih belum sempurna. Ya. Tetapi kan kita tahu bahwasanya APBN kita sudah semakin berkualitas, ya, di mana porsi anggaran untuk pembangunan infrastruktur, ya, untuk pembangunan sumber daya manusia itu semakin besar. Artinya itu adalah semakin produktif, semakin berkualitas, dan itulah yang kemudian yang dibiayai, ya, yang defisitnya dibiayai. Sebagian itu dibiayai dengan pajak, kurangnya itu dibiayai dengan utang. Jadi kalau saya ditanya apakah penggunaan utang itu sudah produktif, kalau menurut saya sudah produktif karena itu sudah tertuang di dalam APBN, dan pembahasannya saya kira tidak mudah juga ya, bukan diputuskan secara sepihak oleh pemerintah, tapi sudah merupakan kesepakatan antara pemerintah dan DPR adalah
mewakili kita semua, mewakili rakyat. Oke, saya ingin beralih ke data yang tadi disampaikan oleh rekan Cakri Miller, Pak Edi. Ini ada rilis laporan dari Bank Dunia yang mengatakan bahwa kita ini masuk dalam 10 besar negara berpenghasilan rendah menengah yang berada di peringkat 7 utang terbanyak begitu. Sementara di Asia Tenggara kita nomor 1 dibandingkan negara-negara Asia Tenggara. Bagaimana ini pemerintah menyikapinya, Pak, dengan laporan dari Bank Dunia ini? Ya, sekali lagi seperti yang di awal tadi saya sampaikan ya, kita juga tidak mau memandang remeh utang ya. Yang disampaikan Pak Peter itu benar, tapi kita juga bukan berarti kita bilang bahwa sama sekali tidak ada masalah dengan hutang gitu ya. Karena kita tetap tentu saja kalau ada alternatif yang lebih baik, ya kita akan memilih alternatif yang lebih baik. Jadi kalau kita bisa tidak berhutang atau menurunkan pertumbuhan utang, tentu saja kita akan lakukan gitu ya. Nah, masalahnya adalah pilihan-pilihan itu nggak selalu mudah. Nah, sejauh ini yang dilakukan pemerintah adalah berusaha untuk ya tidak bisa ekstrim ya. Tidak bisa ekstrim, misalkan kemudian kita tidak berhutang atau kita pokoknya hutang harus turun. Tidak bisa seperti itu. Karena pada akhirnya itu kan kita ada target-target pembangunan. Dan kalau kita lihat Presiden, ya Bapak Presiden itu kan punya visi bukan hanya untuk sampai akhir masa pemerintahan beliau. Kalau hanya untuk sampai masa akhir pemerintahan beliau, nggak perlu bangun infrastruktur semasif ini. Nggak perlu gitu, termasuk yang lain-lain yang sekarang sedang ribut tentang Undang-Undang Cipta Kerja dan sebagainya. Jadi yang dipikirkan oleh beliau itu adalah kita ke depan seperti apa. Itu yang tercermin di dalam visi Indonesia tahun 2045, kita ingin jadi negara maju. 2036 kita harus keluar dari middle income trap. Nah, inilah jadi kita harus meramu. Jadi kita menyeimbangkan antara kemampuan kita untuk membiayai dengan uang sendiri, dengan penerimaan pajak di satu sisi, target-target pembangunan yang tidak hanya jangka pendek tapi juga menengah dan panjang di sisi lain. Nah, kemudian ada kebutuhan berhutang dan sebagainya. Ini yang kemudian difikirkan kemudian menjadi sebuah keputusan yang seperti kita lihat sekarang. Jadi nggak benar bahwa pemerintah itu mengandalkan hutang, ya enggak gitu loh. Tapi hanya mengandalkan utang, maksud saya, ya jelas tidak gitu kan gitu. Kalau pemerintah mau gampang-gampangan bisa kok, yang tadi kan sudah disebut oleh Pak Peter. Udah kurangin aja belanjanya, defisitnya udah, pokoknya kita perekonomian lesu ya kita ikut lesu ya nggak apa-apa udah gitu. Iya, tapi kan di tengah pandemi begini kan harusnya ada prioritas, Pak. Prioritas artinya infrastruktur mungkin bisa di hold dulu begitu pembangunannya, bisa nggak seperti itu? Sudah. Jadi kecepatannya, tapi kan nggak terus nol. Nah itu yang gitu kan, nggak sama sekali gitu. Okay. Kalau kita lihat pembangunan infrastruktur tetap jalan, tapi tentu saja nggak sekencang ketika belum ada pandemi. Nggak mungkin duitnya aja berkurang kok. Gitu. Untuk penanggulangan COVID itu anggarannya 695 triliun itu yang khusus ya, belum lagi anggaran di Pemda dan sebagainya. Gitu. Itu besar sekali gitu ya. Nggak mungkin itu duit dari mana, duitnya ya dari situ-situ juga kan gitu. Jadi bukan tidak memprioritaskan gitu ya, tetapi ada hal-hal yang memang tetap harus dijalankan karena kita ini kan berbangsa dan bernegara ini kan bukan hanya untuk jangka pendek gitu ya. Nggak bisa kemudian dilupakan, dikurangi volumenya, iya itu sudah dilakukan gitu ya, demi untuk kebutuhan jangka pendek kita dalam menangani COVID dan juga untuk pemulihan ekonomi dalam jangka pendek atau paling tidak sampai 2-3 tahun ke depan. Tapi agenda jangka menengah, jangka panjangnya kan mesti jalan. Oke, baik. Saya ke Pak Peter. Terakhir Pak Peter, closing statement Anda. Ini kan pandemi masih belum tahu sampai kapan begitu. Nah, proyeksi Anda untuk rasio utang kita baik akhir tahun ini sampai dengan tahun depan ini seperti apa menurut Anda? Saya ingin menambahkan sedikit tadi. Kita seringkali salah menilai mana yang baik, mana yang tidak baik. Ya. Kalau seandainya kita memilih untuk mengurangi hutang dengan cara kita menurunkan belanja, itu justru sebenarnya sangat buruk untuk kita. Utangnya kita tidak bertambah, tapi yang akan terjadi perekonomian kita akan sangat terpuruk, dan yang kemudian yang akan menderita dari keterpurukan ekonomi itu adalah langsung masyarakat. Sementara kalau kita memilih utangnya naik dan penggunaan utang itu untuk memperbaiki ekonomi, untuk memulihkan ekonomi, maka yang akan menikmati pemulihan ekonomi itu adalah justru masyarakat. Oke. Ya.
Saya kira itu Mas Andra yang perlu sangat dipahami oleh kita semua. Ya, proyeksi Anda kira-kira untuk rasio utang kita di akhir tahun nanti, mengingat pandemi kita masih belum tahu kapan akan selesai, begini Pak? Saya perkirakan masih di bawah 40% ya. Kalau sekarang ada di kisaran 38 ya, saya perkirakan masih di bawah 40%. Dan menurut saya, kalaupun dia meningkat menjadi di kisaran 40 sampai, karena ini prosesnya masih agak panjang. Tahun 2021, 2022 kita masih dalam proses pemulihan ekonomi dan saya kira kita masih sangat membutuhkan utang. Dan oleh karena itu mungkin akan ada lonjakan di tahun 2021-2022 sehingga kisarannya itu akan ada di kisaran 40 sampai 50%. Tetapi berapapun angkanya, kalau menurut saya yang lebih harus kita utamakan adalah bagaimana kita memulihkan ekonomi, membantu masyarakat yang terdampak, membantu memulihkan ekonomi nasional, sehingga kalau ekonomi kita sudah membaik, kita bisa memperbaiki kembali struktur utang. Oke, baik. Pak Peter, Pak Edi, terima kasih banyak sudah bergabung di Hot Economy. Ya, pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Economy. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi @berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, dan Instagram. Saya Andra Lesmana mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.